Selanjutnya, sebelum sesi konseling dimulai, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan kita memulainya dengan doa. Bisa dipimpin oleh laki-laki. Baik teman-teman, alangkah baiknya kita mulai kegiatan dengan membaca doa. Doa kita selesai. Terima kasih kepada saudara telah memimpin doa pada sesi konseling hari ini. Selanjutnya, saya di sini ingin menjelaskan apa sih tujuan dari bimbingan konseling kelompok ini. Jadi tujuan bimbingan konseling kelompok ini dimana agar membantu individu atau membantu seseorang atau membantu klien untuk menemukan masalahnya atau menemukan atau menuntaskan masalahnya, apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia lalui, yang membuat diri dia tuh merasa tertekan atau merasa dirinya masih kurang pantas begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja isi asas-asas dari bimbingan kelompok ini, di mana dalam sesi bimbingan kelompok ini memiliki 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini kita dituntut untuk merahasiakan atau menyembunyikan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien atau konselnya yang menjadi sasaran layanan, yaitu dari antara keterangan yang tidak boleh disebarluaskan dan yang tidak boleh diketahui oleh khalayak luar selain yang mengikuti sesi konseling kelompok ini. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini yang menghendaki klien atau menghendaki konselingnya untuk memiliki sikap yang terbuka dan tidak berpura-pura, di mana adanya asas ini berkaitan dengan asas kerahasiaan dan kesukarelaan dalam mengikuti layanan bimbingan konseling kelompok. Selanjutnya ada asas kekinian, di mana asas kekinian ini menghendaki klien dengan kondisi yang sedang terjadi, dan di mana dalam asas ini klien diharuskan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya pada masa kini dan tidak boleh menunda untuk mendapatkan bantuan dari layanan yang profesional termasuk konselor dan psikologi. Selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini asas yang dikehendaki untuk menjalankan proses layanan konseling dengan tidak melanggar norma yang ada seperti norma adat, agama, hukum, ilmu, dan pengetahuan. Baiklah, sebelum melanjutkan pada tahapan selanjutnya, bolehkah saya mengenal satu sama lain, dan tentunya kita dalam sesi konseling kelompok ini pasti belum saling mengenal satu sama lain. Dimulai dari sisi kanan saya dulu. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rajul Hafika. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Rupa. Perkenalkan, nama saya Suis. Perkenalkan, nama saya Cici. Perkenalkan, nama saya Wina. Perkenalkan, nama saya Amelia Broli. Perkenalkan, nama saya Ratna. Baik, perkenalkan, nama saya Sendiri. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Perkenalkan, nama saya Maya. Baiklah, terima kasih pada sesi perkenalan ini. Mungkin dari sesi perkenalan ini kita akan mengenal satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali apa saja kegiatan dari kegiatan konseling kelompok ini, di mana konseling kelompok ini bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu atau kliennya, di mana dalam artian ini konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga mengaktualisasikan dirinya sendiri. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada kalian tentang kesiapan kalian datang pada sesi konseling ini. Apakah ini kalian datang ke sini pure memang berniat untuk menjalani atau mengikuti bimbingan konseling kelompok ini? Apakah kalian benar-benar ingin mengikuti bimbingan konseling kelompok ini? Iya, iya. Baiklah, sebelum masuk pada tahapan, saya ingin menjelaskan di mana tadi kita sudah mengetahui tentang asas dari bimbingan konseling kelompok ini, di mana ada asas keterbukaan, di mana kita saling terbuka tapi saling merahasiakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengangkat tema tentang prokrastinasi, atau ada yang bisa menjelaskan apa sih itu prokrastinasi? Baiklah, karena tidak ada yang tahu, saya menjelaskan kembali apa sih itu prokrastinasi. Secara singkatnya ya, prokrastinasi itu
leha-leha lah dalam mengerjakan sesuatu atau dalam mengerjakan tugasnya, termasuk kita sebagai mahasiswa pasti sangat sering sekali menunda-nunda untuk mengerjakan tugas salah satunya. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui tentang apa sih itu prokrastinasi, di mana prokrastinasi itu menunda-nunda mengerjakan tugas. Sebaiknya saya memiliki saran terhadap diri saya sendiri pribadi dan teman-teman semua, jika kita memiliki rasa malas begitu untuk mengerjakan tugas atau rasa kapan sih nanti deh saya kerjakan tugasku, nanti deh saya kerjakan ini, masih banyak di waktu. Tapi kita sebagai mahasiswa, termasuk kita sebagai mahasiswa akhir, seharusnya tidak lagi berleha-leha dalam mengerjakan tugas, tidak lagi terlalu mengesampingkan tugas karena masalah pribadi, include dari masalah percintaan lah, masalah pribadi yang di luar dari pendidikan lah, itu seharusnya kita kesampingkan daripada tugas-tugas, dan harus mengedepankan tugas, karena tugas itu lebih penting untuk menjunjung pendidikan kita lebih tinggi begitu. Selanjutnya, sebelum kita memasuki tahapan selanjutnya, saya ingin memberikan ice breaking dulu biar otak kalian jernih, biar otak kalian dingin, tidak terlalu tegas dalam bimbingan konseling dalam proses. Kita berdiri duduk. Oke. Di sini clue-nya itu sambung menyambung. Setiap kata yang saya sebutkan dengan siapa orang yang disebut sambung menyambung dengan kata yang saya sebut. Misalnya A atau semuanya itu. Begini. Contohnya saya menyebutkan kata apel dari huruf sambung menyambung, kamu harus sambung huruf dari L gitu. Oke. Iya, oke. Kalau bilang apel, sebenarnya contoh. Oke, ya. Jangan tapi tidak boleh sama. Ya. Dalam waktu 1 detik tidak boleh telat. Baiklah, dimulai dari kata buah dulu. Dimulai dari kata buah, saya mulai dari kata buah anggur. Rambutan. Nangka. Apel. Lobster. Oke. Sesi buah-buahan saya pindah sesi ke yang lebih menantang. Iya, betul, lebih menantang. Saya ambil benda. Oke. Dimulai dari kata meja. Mulai dari kata untuk. Kantoran. Kantoran. Karena tadi kita sudah menyegarkan otak, tapi banyak yang masih melek-melek ya kelihatannya. Saya di sini ingin menegaskan lagi tentang prokrastinasi yang telah kita bahas. Saya ingin kalian mengacungkan opini atau mengeluarkan argumen kalian tentang prokrastinasi ini. Apa sih pendapat kalian tentang prokrastinasi ini? Apakah salah satu dari semua di ruangan ini bisa memberikan opininya tentang apa sih prokrastinasi dan bagaimana cara kita ya, dipersilahkan kepada saudari Sri Mulyani. Oke, jadi langsung saja. Menurut saya memang prokrastinasi ini sangat-sangat wajar dan normal dirasakan oleh sebagian mahasiswa, apalagi mahasiswa akhir begitu, karena memang prokrastinasi itu adalah kecenderungan seseorang untuk menunda-nunda tugas. Dia lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, tidak produktif ketimbang mengerjakan tugasnya. Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor menurut saya, karena memang sebenarnya bukan karena mereka malas, karena memang mungkin bisa jadi saking banyaknya itu tugas, banyak yang juga berdekatan dengannya, mahasiswa itu bingung untuk mana dulu yang dikerjakan gitu kan. Jadi akhirnya ya udah nggak dikerjain gitu. Betul sekali, saya setuju. Ini ada teman-teman lain di sini. Mungkin satu lagi di antara kita semua ingin mengacungkan opini untuk mengatakan ya ini karena salah satu dari konselor laki-laki ya, kita boleh mendengarkan argumen dari dia. Dipersilakan sebagai saudari Sagar. Oh baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Jadi saya juga teman-teman, saya sering menunda-nunda itu bukan karena
males, tapi bapak gua salah satu dosen di kampus ini, jadi menurut gua itu bukan hal-hal yang sangat biasa teman-teman untuk mengerjakan tugas itu. Menurut saya tidak terlalu wajib sih, karena bapak saya pernah berkata yang penting dalam perkuliahan itu adalah kehadiran. Untuk tugas biar bapak yang atur. Jadi bapak saya dosen teman-teman di sini kalau boleh tahu. Jadi kalau ada yang bermasalah sama nilainya bisa datang sama Ai biar Ai bicara sama bapak. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih kepada saudara Rani yang telah mengeluarkan pendapatnya tentang prokrastinasi ini. Baiknya kita mungkin sesi konseling kelompok kita ini berjalan sangat bagus ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menghadiri konseling kelompok ini dan telah mengeluarkan pendapatnya tentang tema yang saya angkat pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, alangkah baiknya karena kita tadi sebelum memulai kita berdoa, dan lebih baiknya lagi sebelum kita mengakhiri kita berdoa juga. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih lagi kepada kalian karena sangat membantu saya dalam proses mengerjakan tugas-tugas ini, dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan